alaihi wasallam, "Aqabat anfusukum an tahussu turaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tegakkan kalian menaruh tanah di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tega ya Fadlisah? Tidak ada kaum muslim yang tega. Tapi itu adalah hukum asal manusia. Nabi adalah manusia dan kita berasal dari tanah dan kita akan kembali ke tanah, dan Nabi tercipta dari tanah dan Nabi akan kembali ke tanah secara kehidupan dunia. Namun secara kehidupan alam barzakh, maka Nabi hidup untuk selama-lamanya. Jadi Nabi masih hidup atau sudah meninggal? Nabi hidup atau meninggal? Hidup secara kehidupan alam barzakh, meninggal secara kehidupan dunia. Secara kehidupan dunia seperti dunia ini, Nabi SAW sudah meninggal. Apa bukti Nabi meninggal? Kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan berziarah itu adalah perkuburan Nabi SAW. Yang akan dipanggil maka disebut dengan ziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Nabi secara kehidupan dunia dia sudah meninggal, tapi secara kehidupan alam barzakh Nabi masih hidup. Bagaimana kehidupan Nabi di alam barzakh? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dan kita tidak akan pernah tahu tentang kehidupan alam barzakh sampai kita masuk ke dalam barzakh tersebut. Ada yang mau masuk duluan? Ada yang mau masuk ke dalam alam barzakh di kota Madinah mulia? Tapi tidak semua orang diberikan kemuliaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi hidup iya. Jawabannya iya, Nabi hidup iya. Allah yang menyebutkan, Nabi sendiri menyebutkan. Tapi hidup Nabi adalah hidup alam barzakh. Pertanyaannya, macam mana kehidupan alam barzakh? Maka jawabannya adalah Allahu a'lam. Allah yang tahu. Karena Allah tak beritahu kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberitahukan kepada kita. Tapi secara kehidupan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara salah satu kewajiban kaum muslimin yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu kewajiban kaum muslimin adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Apa makna berziarah ke perkuburan Nabi? Berarti Nabi SAW secara kehidupan dunia sudah dikuburkan. Hanya saja jasad Nabi akan dijaga oleh Allah untuk selama-lamanya. Jasad Nabi tidak akan pernah rusak. Jasad Nabi tidak akan pernah tersentuh oleh tanah. Jasad Nabi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah untuk menyentuhnya. Jangankan memakannya, menyentuhnya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tanah untuk jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan jasad Nabi, jasad Umar bin Khattab saja yang Islam karena dulu. Ini sedikit cerita ya. Umar bin Khattab itu Islam orang yang tinggi. Kalau dia naik kuda, kakinya sampai ke tanah. Pernah naik kuda? Kalau kita kuda-kudaan ya, sampai ke tanah. Kalau Umar kuda asli naik, apa namanya? Kakinya sampai ke tanah, artinya tinggi besar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikala Nabi wafat di Fadlisah, Nabi dikuburkan di kamar Ibunda Aisyah. Nabi SAW dikuburkan di kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena di antara salah satu kekhususan untuk semua para nabi dan para rasul, termasuk di dalamnya baginda Rasulullah SAW, di mana mereka meninggal di situ mereka dikuburkan. Dan Nabi wafat di kamar Aisyah, dan Nabi wajib dikuburkan di kamar Aisyah, dan perkuburan Nabi tidak akan pernah dipindahkan untuk selama-lamanya sampai Nabi dibangkitkan oleh Allah di hari akhirat. Itu merupakan tiada yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada sejarahnya perkuburan Nabi bisa dipindahkan, akan dipindahkan, tidak ada ceritanya. Karena itu haram bagi umat Nabi SAW. Kalaupun ada yang ingin memindahkan, maka Allah akan menjaga Nabi SAW. Tidakkah kita ingat dulu waktu di sebelum kita menceritakan tentang Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah menjaga Nabi di kala Nabi hidup dan Allah menjaga Nabi di kala Nabi wafat. Dan itu masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti akan menjaga dirimu wahai Muhammad. Artinya Allah pasti menjaga Nabi. Baik di kala Nabi hidup atau di kala Nabi wafat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah. Ayat ini tahukah kita kapan dia turun di kota Islam? Ayat ini turun setelah Nabi sampai di Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi tak bisa tidur malam. Para sahabat mereka bergantian tidur malam atau bergantian menjaga Nabi. Karena ketika Nabi sampai di kota Madinah, orang-orang musyrikun tak membiarkan Nabi begitu saja sampai di Madinah.
Kadang mereka datang di malam hari, kemudian memanah rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat mereka berjaga-jaga setiap malamnya dan jarang tidur di malam hari. Kenapa demikian? Tidak aman dari gangguan orang-orang musyrikun. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yaqsimuka minan nas. Allah yang akan menjaga dirimu dari gangguan manusia. Apa kata Nabi setelahnya kepada para sahabat yang tadi berjaga? Sekarang silakan kalian tidur di rumah kalian masing-masing. Tidak lagi menjaga diriku karena cukup Allah yang menjaga. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi dijaga karena Allah sudah menjaga. Maknanya Allah jaga Nabi di kala Nabi tidur dan Allah jaga Nabi di kala Nabi wafat. Jadi dulu Islam ada orang Nasara. Orang Nasara itu mereka benci kepada kota Madinah. Kenapa Madinah selalu dikunjungi? Karena kita berkunjung ke kota Madinah itu adalah bagian daripada ibadah. Tidak ada satupun mereka yang datang beribadah haji dan umrah kecuali mereka rindu hatinya untuk menggerakkan kakinya datang ke kota Madinah, walau dengan berjalan ratusan kilo panjangnya. Kalau sekarang alhamdulillah Allah mudahkan kita di Islam, tapi dulu satu minggu berjalan kaki kuat atau tak kuat? Satu minggu belum sampai 100 kilo kita sudah mati karena kepanasan. Karena di padang Sahara sulit sekali Islam. Makanya orang dulu sebelum punya kendaraan yang canggih seperti yang kita rasakan, berjalan kaki dan mereka akan melakukannya demi bisa beribadah di Masjid Nabawi dan untuk berkunjung ke pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Islam orang itu pada iri, kenapa datang ke Madinah? Kenapa Madinah harus datangi? Sebagaimana dulu Abraham dia benci kenapa Mekah itu harus datangi. Maka sebagian orang-orang Syam yang beragama Nasara mereka benci kenapa Madinah dikunjungi. Maka mereka mengutus dua orang di kota Islam, mengutus dua orang ke kota Madinah. Kemudian dikala diutus ke kota Madinah, tujuan mereka adalah untuk mencuri jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau jasad Nabi dicuri, dipindahkan ke daerah mereka sehingga nanti orang tidak lagi datang ke kota Madinah, orang datang ke Syam atau ke daerahnya, ke daerah Nasara. Itu yang mereka inginkan. Mereka bukan menginginkan keburukan untuk jasad Nabi, tidak. Mereka hanya ingin memindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Islam pada akhirnya ada dua orang Nasara datang ke kota Madinah tanpa ada yang tahu. Mereka berpura-pura masuk Islam. Kemudian dikala mereka turun di kota Madinah, mereka orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terkenal dua orang ini dengan orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Madinah tidak ada satu pun yang bisa menyanyinya, saking rajinnya beribadah. Kemudian tentu dia ingin menyesuaikan situasi dan keadaan beribadah senang orang mengenal mereka ini adalah pendatang, kemudian rajin beribadah, tidak ada orang yang curiga. Kemudian di saatlah mereka mulai melaksanakan aksinya dari rumah tempat kediamannya. Mereka menggali lubang terowongan nafak. Kemudian nafak ini digali di kota Islam menuju ke arah perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang hari mereka beribadah menjadi orang yang ahli beribadah. Di malam hari mereka bekerja sedikit demi sedikit untuk mencuri jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tahu, tidak ada satu penduduk Madinah yang tahu, tapi rakyat penduduk Madinah tahu. Kemudian sehingga hampir sampai ke waktu Islam, hampir sampai ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiba-tiba ada Amir Khalifah kaum muslimin. Dia bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta tolong kepadanya. Hari pertama dia bermimpi Nabi minta tolong, dia kaget. Nabi minta tolong. Kemudian hari berikutnya dia juga mimpi Nabi minta tolong. Ketika dia bermimpi tersebut di waktu Islam berarti ada sesuatu. Karena dalam mimpinya diperlihatkan siapa yang ingin mencuri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencuri jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba Amir ini langsung datang ke kota Madinah. Kemudian sesampainya di kota Madinah, karena di dalam mimpinya diperlihatkan tanda dua orang ini. Kemudian dia ingin mengumpulkan penduduk Madinah. Kira-kira bagaimana cara dia ingin mengumpulkan penduduk Madinah? Kalau kita ingin mengumpulkan orang lain, bagaimana caranya biasanya? Undangan makan. Coba kalau kami undang makan, misalnya setelah Isya kita datang ke hotel, kemudian pasti kita tidak mau di hotel mau makan apa. Tapi hari kita ke misalnya apa restoran yang bagus misalnya makan syawaya, rebutan datang. Karena itu ada cara mengumpul biasa yang kalau Islam sebenarnya sama dahulu kan. Dan di antara salah satu sifat kaum muslimin adalah saling mengundang berbagi makanan, itu perkara biasa. Begitu juga dengan Amir ini.
dibagi. Sambil membagi sembako ini dia melihat wajah penduduk Madinah satu persatu. Kemudian setelah seluruh penduduk Madinah mendapatkan bagian sembakonya, maka dia tidak melihat wajah dua orang yang tadi dilihat di dalam mimpinya. Maka dia heran, wahai penduduk Madinah, apakah ada di antara kalian yang belum lagi mendapatkan bagian? Coba lihat. Kemudian penduduk Madinah mengatakan, semua kami sudah mendapatkan bagian, semuanya sudah ada. Maka Amir ini kembali bertanya, coba lihat, apakah ada orang yang belum mendapatkan bagian? Maka di saat itulah mereka melihat ternyata masih ada dua orang. Dua orang ini tak perlu mendapatkan bagian karena mereka orang kaya, kata penduduk Madinah. Kemudian mereka adalah ahli ibadah. Kemudian apa kata Amir? Panggil mereka berdua. Kemudian dipanggil ikhwan Islam. Kemudian diberikan sembako makanan. Kemudian dilihat ternyata dua orang inilah yang ada di dalam mimpi orang ini. Kemudian dilihat rumahnya. Kemudian digeledah rumahnya, diperiksa rumahnya. Ternyata ditemukan di dalam rumahnya ada terowongan yang menuju perkuburan Nabi SAW. Kemudian mereka ditangkap, apa yang kalian lakukan di kota Madinah? Maka pada akhirnya mereka membocorkan rahasia bahwa kami ingin mencuri jasad Nabi SAW. Pada akhirnya mereka ditangkap di kota Islam. Dan hukuman bagi mereka yang mengganggu Nabi setelah Nabi tiada. Ini hukum secara syariat Islam ya. Perhatikan baik-baik. Hukuman bagi mereka yang mengganggu Nabi setelah Nabi tiada adalah hilang dari dunia. Bisa dipahami? Kita berbicara secara hukum agama. Siapapun yang mengganggu Nabi, karena kalau ada orang yang mengolok-olokkan Allah, mengganggu Allah, mengolok-olokkan Allah Azza wa Jalla, mereka masih bisa bertaubat. Iya atau tidak? Tapi kalau ada orang yang mengganggu Nabi, mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, maka mereka wajib minta maaf kepada Nabi. Pertanyaannya, macam mana mereka minta maaf kepada Nabi? Tidak ada, harus bertemu dulu dengan Nabi. Maka mereka harus dihilangkan dari dunia. Itu hukum secara agama. Makanya jangan ada kaum muslimin, mereka yang lisannya tajam dan bahaya kepada baginda Rasulullah SAW. Siapapun itu yang Islam, baik dia muslim ataupun bukan yang muslim, siapapun yang mengganggu Nabi, mengejek Nabi SAW, mengolok-olokkan Nabi SAW, itu adalah kehormatan Nabi yang harus dijaga. Kita berbicara secara hukum asal ya, atau secara hukum agama, bukan secara hukum individu. Bisa dipahami? Secara hukum agama diterapkan atau tidak, itu dikembalikan kepada pemerintah atau yang bertanggung jawab terhadap kaum muslimin. Tapi secara hukum asal Islam berbahaya bagi mereka yang mengganggu Nabi SAW, sehingga pada akhirnya dua orang ini mereka dihukum. Hukumannya mereka harus hilang dari dunia selama-lamanya. Artinya hukuman mati untuk menjaga Nabi SAW. Dan begitu kaum muslimin menjaga Nabi SAW, kita selalu menceritakan di Islam, Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kala Nabi hidup dan di kala Nabi SAW sudah meninggal. Makanya perkuburan Nabi SAW itu perkuburan yang pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada ceritanya perkuburan Nabi dipindahkan, perkuburan Nabi SAW dibongkar, tidak ada ceritanya. Karena Allah yang akan menjaga perkuburan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Umar yang tadi kita ceritakan di kuat Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di kala Nabi wafat, Nabi SAW dikuburkan di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kemudian kamar Aisyah ini cukup untuk 3 orang sahaja. Setelah Nabi SAW wafat dan dikuburkan di rumah Aisyah, maka Aisyah tetap berada di kamarnya, tetap berada di rumahnya, karena itu suaminya Muhammad bin Abdullah SAW. 2 tahun setelahnya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menyusul Nabi SAW meninggal, dan Abu Bakar juga dikuburkan di samping Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan, yang satu adalah suamiku, yang satu adalah ayahku, artinya keluarga aku tidak ada masalah berada di dalamnya. Sehingga Aisyah mengganti pakaian, membuka pakaian, karena yang satu suaminya, yang satu ayahnya. Kemudian di tempat Islam, ketika Umar bin Khattab yang memimpin selama 10 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia meninggal. Sebelum dia meninggal, maka dia berpesan kepada anaknya Abdullah, "Wahai Abdullah, coba datangi Aisyah, datangi ibunda kita, minta izin kepadanya. Aku ingin dikuburkan di samping kedua orang sahabatku." Maka di saat itulah Abdullah datang kepada ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Umar mengucapkan salam kepadamu, dan dia minta izin kalau sekiranya dia wafat untuk dikuburkan di
samping kedua orang sahabatnya. Maka Aisyah ibn Islam mengatakan, sebenarnya perkuburan ini tinggal untuk satu orang, dan aku menyediakan perkuburan ini untuk diriku. Tapi karena Umar yang meminta, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengizinkan Umar. Namun setelah Umar berada di dalam rumah dikuburkan, Aisyah tidak lagi menanggalkan membuka pakaiannya di dalam rumah tersebut. Kenapa demikian? Karena Aisyah mengatakan, yang satu adalah suamiku, yang satu adalah ayahku, dan yang satu lagi tidak ada hubungan dengan diriku. Padahal Umar sudah meninggal. Kalau Aisyah membuka pakaian di dalam rumahnya, Umar tidak akan bisa melihat. Tapi begitulah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjaga auratnya kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana dia menjaga auratnya kepada orang yang masih hidup? Dan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah teladan bagi semua wanita-wanita kaum muslimin. Dan kita bertanggung jawab terhadap wanita-wanita kaum muslimin. Karena wanita kaum muslimin ibu kita, karena wanita kaum muslimin istri kita, karena wanita kaum muslimin saudari kita, karena wanita kaum muslimin putri kita. Kita ingat, jadikan ibunda Aisyah sebagai contoh. Kalau ibunda Aisyah tidak berani memperlihatkan auratnya kepada orang yang sudah meninggal, bagaimana dengan kita yang berani mempertontonkan aurat kepada orang-orang yang masih hidup, apalagi wanita-wanita kaum muslimin? Dan yang bertanggung jawab adalah kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang saudara, kita sebagai seorang anak, kita yang bertanggung jawab terhadap keluarga kita, terutama kaum wanita. Kemudian di Islam kita kembalikan, Nabi dikala dikuburkan, kemudian menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian setelah datang Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengatakan, kuburkan aku sedangkan kepalaku sejajar dengan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepalaku sejajar dengan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin aku sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di perkuburan, di dalam mimbar saja Abu Bakar tidak akan berdiri di tempat Nabi berdiri. Kenapa demikian? Misalnya Nabi berdiri, mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Nabi berdiri di anak tangga yang ketiga yang paling atas misalnya, maka Abu Bakar berdiri di bawahnya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kedudukanku sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi Umar mengatakan, tidak mungkin kedudukanku sama dengan Abu Bakar Siddiq. Maka kepalanya Umar sejajar dengan bahunya Abu Bakar Siddiq, berarti kepalanya Umar sejajar dengan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, dikala perkuburan ini digali, tujuannya adalah untuk dijaga, dibikin tembok sampai ke bawah, maka kelihatanlah kaki Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab yang bukan Nabi, tapi dikala pernah digali kelihatan kakinya bersih, indah, sempurna. Itu kaki Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu. Kira-kira bagaimana dengan kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Contoh yang kedua yang selalu kita sebutkan ikhwan Islam, Abdullah bin Haram, orang yang pertama kali syahid dalam perang Uhud. Namanya adalah Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah bin Haram. Jabir ini atau ayahnya Abdullah, dia adalah orang yang pertama kali syahid dikala terjadi perang Uhud. Dan semua orang yang syahid dikala terjadi perang Uhud adalah manusia syahid yang terbaik di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumil qiyamah. Aku bersaksi kepada Allah untuk mereka di hari akhirat. Makanya syahid yang terbaik adalah syuhada Uhud. Makanya jika kita berada di Uhud, yang pertama kali kita cari adalah berziarah ke perkuburannya. Bukan Jabal Rahmah, Jabal Rumah, bukan lagi rumput Fatimah, apalagi yang harus dicari di sana biasanya. Yang pertama kali kalau kita pergi ke Uhud, apa yang pertama kali kita cari? Apa yang pertama kali kita cari? Syuhada Uhud. Itu yang harus kita cari. Kemudian ucapkan salam, tetapi baca doa. Setelah dia tahu ini Jabal Rumah, ini sejarahnya. Karena syahid yang ada di Uhud adalah yang terbaik sedunia, sesuai dengan kesaksian baginda Rasulullah SAW. Maka bagi kita yang ada di kota Madinah, dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan syuhada Uhud. Dan salah satu yang menjadi syahid di Uhud itu adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir. Jabir itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari ini. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala perang Uhud meninggal 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dikuburkan, ada yang dikuburkan 2 orang, 3 orang sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian setelah beberapa tahun, maka terjadi badai di kota Madinah, banjir.
sehingga membuat syuhada Uhud itu kembali terbongkar perkuburannya. Salah satu perkuburan yang terbongkar itu adalah ayahnya Jabir, namanya Abdullah bin Haram. Kemudian dikala ingin dipindahkan, maka diangkat jasadnya, kemudian dilihat darahnya masih merah. Kemudian seolah-olah baru meninggal kemarin, padahal sudah bertahun-tahun lamanya. Ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 6 tahun. Jasadnya sedikit pun tidak berubah dan tidak dimakan oleh tanah. Kalau demikian keadaan para sahabat Nabi, orang yang syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kira-kira dengan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu lagi lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat saja jasad mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jasad manusia yang terbaik, yang termulia sudah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Iya, secara kehidupan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tapi secara kehidupan barzakh Nabi akan dijaga oleh Allah untuk selama-lamanya. Dan di antara bentuk penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi hidup dalam kehidupan alam barzakh, artinya hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakhiyah. Tapi kita tidak tahu macam mana hidup barzakh sampai kita masuk barzakh. Tapi secara kehidupan dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi hidup, sudah meninggal, dan itu sesuai dengan cerita yang tadi telah kita sebutkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kemuliaan kota Madinah adalah di kala Madinah diisi oleh manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Madinah ini adalah kota yang al-mahfuzah, yaitu kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara kehidupan dunia atau baik secara duniawi atau secara ukhrawi atau secara dini, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama di kota Madinah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan berubah. Kemudian begitu juga dengan kota Madinah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar ikhwatul Islam, dalam segi dunia kota Madinah mulia, dalam segi agama kota Madinah mulia. Kenapa demikian? Untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah masalah agama, masalah duniawi. Makanya duniawi atau agama ini, agama yang ada di kota Madinah tidak akan berubah ikhwatul Islam. Artinya mereka tetap menjaga, dan Allah yang menjaganya, Allah yang menjaganya. Sehingga di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan sebelumnya, al-Madinatu haramun ma baina 'ainin ila al-thur, man ahdatha fiha hadatha aw ara muhditha fa 'alaihi la'natullahi wan nasi fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wa la 'adla. Siapapun yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama di kota Madinah, khusus di kota Madinah, atau mereka yang menolongnya, ancamannya untuknya laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena tentunya Allah menjaga kota Madinah. Keilmuan yang ada di kota Madinah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat para ulama, jarang mereka yang berasal dari kota Madinah. Yang terkenal yang berasal dari Madinah adalah Imam Malik, seorang imam yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau adalah imamnya, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, gurunya para ulama-ulama, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis, dan mereka yang dekat dengan hadis Nabi, mereka yang paling dekat dengan kebenaran. Mereka yang dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dekat dengan kebenaran. Makanya mereka yang dekat dengan kebenaran adalah ulama-ulama madhab, karena semua mereka rata-rata ahli hadis. Jangan kita anggap Imam Syafi'i itu hanya fikih. Imam Syafi'i itu ahli hadis, gurunya ahli hadis kota Madinah, yaitu Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik adalah kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah ta'ala, kitab yang dikarang oleh Imam Malik yang berkaitan dengan hadis tadi, yang dinamakan dengan Al-Muwatta, adalah kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i. Karena pada waktu itu belum lagi muncul yang namanya Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari baru lahir pada tahun 194. Dan tadi Imam Malik meninggal tahun berapa tadi? Siapa masih ingat? Angkat tangan. Siapa masih ingat angkat tangan? 107 atau 79? 97 ya. Berarti kalau 197 dia bertemu dengan Imam Bukhari. 100 berapa tadi? 79. Siapa mengatakan 179?
dan Imam Bukhari lahir pada tahun 194. Berarti mereka jumpa atau tak jumpa? Tak jumpa. Artinya Sahih Bukhari itu belum ada. Bisa dipahami? Makanya Imam Syafi'i berjumpa tidak dengan Imam Bukhari? Juga tak jumpa. Iya, Imam Syafi'i wafat pada tahun 204. Berarti tahun wafatnya Imam Syafi'i di daerah Mesir. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah, dinasabkan kepada Bukhari. Kemudian dikala Imam Bukhari lahir atau dikala Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari itu umurnya masih 10 tahun. 10 tahun bisa apa ya Pak artinya dibandingkan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, karena belum ada yang namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, belum ada yang namanya Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, belum ada yang namanya Al-Qurtubi, belum ada yang namanya Al-Qurtubi, belum ada yang namanya Al-Tabrani dan imam-imam yang lainnya, belum ada. Artinya Imam Islam, ketika Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik, berarti Imam Syafi'i ahli hadis atau bukan? Imam Syafi'i itu ahli hadis Imam Islam. Maka terkenal kitab Imam Syafi'i namanya Musnad Imam Syafi'i. Nanti kalau tidak percaya silakan pergi ke perpustakaan Masjid Nabawi, cari Musnad Imam Syafi'i di sana. Musnad itu artinya apa? Arti Musnad. Musnad itu diambil dari kata-kata sanad, karena orang dulu kalau mereka menghafal hadis bukan Nabi SAW bersabda tidak, tapi mereka menyebutkan riwayatnya. Saya mendengar dari fulan. Seperti misalnya Imam Malik saya mendengarkan dari Nafi'. Nafi' mengatakan saya mendengarkan dari Abdullah bin Umar mengatakan saya mendengarkan dari Nabi SAW. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, saya mendapatkan hadis ini dari Imam Malik misalnya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan saya mendapatkan hadis ini dari Imam Syafi'i, itu disebut dengan sanad, maka disebut dengan musnad. Maka tidak ada istilahnya orang mengarang hadis. Tidak ada ceritanya orang mengarang hadis. Mereka hanya menukilkan hadis dari Nabi SAW. Karena yang dikarang itu bukan hadis, tapi fikih, ilmu salat, ilmu ibadah lain, baru ada karangannya. Bisa dipahami? Karena hadis itu hanya dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Berarti namanya bukan karangan, tapi dikumpulkan. Bisa dipahami ya? Artinya kita kembalikan lagi orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah mereka yang bergelut dengan hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kalau kita ingin dekat dengan kebenaran itu hukum alam. Karena tidak mungkin orang yang dekat dengan Nabi SAW mereka jauh dari kebenaran, tak mungkin. Makanya kita lihat semua yang berkecimpung dalam dunia hadis, mereka paling dekat dengan kebenaran, dan semuanya rata-rata adalah para ulama-ulama mazhab yang tadi kita sebutkan, dan mereka semua punya hadis semuanya. Nah, kita kembalikan, lalu para ulama ini jangan di antara mereka yang berasal dari Madinah, kecuali Imam Malik. Tapi ingat di kota Islam tidak ada ulama kecuali mereka pernah belajar di kota Madinah. Pernah belajar di kota Madinah. Imam Syafi'i ia bukan dari Madinah, tapi dia tumbuh belajar di kota Madinah di tangan Imam Madinah. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Bukhari, begitu juga dengan Imam Muslim, begitu juga dengan imam-imam yang lainnya. Kalau kita riwayatkan atau kita baca sejarah sirah mereka Imam Islam, ada salah satu sirah yang terbaiknya, Syiar A'lam Nubala. Syiar A'lam Nubala itu juga oleh Imam Az-Zahabi, dia tidak terlalu tebal ya, 37 jilid saja. Yang bisa baca silakan ya. Itu sejarah-sejarah, belum lagi kitab-kitab yang lainnya, Tamyiz, begitu juga Al-Israfah dan kitab-kitab yang lainnya. Itu bercerita tentang perjalanan para ulama, dan salah satu perjalanan yang terindah adalah di daerah Hijaz, dan salah satu perjalanan yang terindah ada di kota Rasulullah SAW. Maka dengan itulah Nabi SAW mengatakan, "Man ja'a masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Perhatikan hadis Nabi di baik-baik orang Islam. Siapapun yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di dalam Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu seluas apapun diperluas, maka semua perluasan itu termasuk ke dalam kategori Masjid Nabawi. Sekarang Masjid Nabawi diperluas sampai sekarang di sini. 100 tahun yang akan datang kita tidak tahu seluas apa Masjid Nabawi. Bisa jadi berkilo-kilo panjangnya. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan, kalau sekiranya Masjid Nabawi diperluas sampai ke daerah Aden, maka semuanya akan
dinamakan dengan Masjid Nabawi. Artinya semua perluasan Masjid Nabawi, walau ini bukan dibangun oleh Nabi, karena Nabi SAW membangun Masjid Nabawi hanya 35 atau 30 kali 35 kali 30. Itu adalah masjid yang belum dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Masjid yang dibangun oleh Nabi SAW ukurannya hanya 35 kali 30, 70 hasta dikali 60 hasta. Kemudian setelahnya dilakukan perluasan. Siapa yang pertama kali melakukan perluasan? Siapa? Siapa jalan gerangan? Nah, siapa Pak? Siapa? Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya, kalau ya, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, walau jawabannya salah. Tapi Islam yang pertama kali melakukan perluasan adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar yang beli tanah, berarti tak salah. Abu Bakar yang beli tanah. Kemudian yang melakukan perluasan pertama adalah Nabi, yang ukurannya 35 kali 30 dilakukan perluasan menjadi 50 kali 50. Setelah Nabi melakukan perluasan Masjid Nabawi, Abu Bakar tak sempat melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Kemudian Umar melakukan perluasan sedikit, Utsman melakukan perluasan sedikit. Kemudian datang generasi berikutnya, dan sampai di zaman sekarang ini kita lihat Masjid Nabawi yang begitu indah. Dan semua perluasan untuk Masjid Nabawi akan dinamakan Masjid Nabawi, walau bukan yang dibangun oleh Nabi SAW. Karena Nabi yang pertama kali melakukan perluasan, seolah-olah Nabi mengatakan siapapun yang datang setelahku ingin melakukan perluasan seluas-luasnya untuk Masjid Nabawi, maka semuanya akan termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Makanya semua ini ikhwan adalah Masjid Nabawi, dan kita sekarang berada di Masjid Nabawi. Dan Nabi mengatakan siapapun yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan melakukan kebaikan, belajar atau mengajar agama. Coba perhatikan hadis Nabi, belajar atau mengajar agama, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu merupakan ujian dari Nabi SAW. Imam Malik yang tadi kita ceritakan di Islam, Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah imam yang berada di sini. Dan Imam Malik adalah imam yang fanatik terhadap kota Madinah. Dan wajar Imam Malik fanatik terhadap kota Madinah. Dan kaum sini juga harus fanatik terhadap kota Madinah. Kita boleh fanatik terhadap sesuatu yang betul-betul dianjurkan kita fanatik di dalamnya. Fanatik terhadap kota Madinah boleh, karena Nabi fanatik. Fanatik itu apa maknanya? Terlalu cinta, terlalu suka, terlalu mengikuti. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Imam Malik bin Islam, dia mengatakan karena di sini bahwa Madinah lebih mulia daripada Makkah. Karena hadis ini, karena di Makkah tidak pernah disebutkan, tidak pernah diberikan motivasi demikian. Di Makkah itu ikhwan Islam momennya adalah ibadah. Makanya kalau di Makkah momennya adalah ibadah, sedangkan di Madinah momennya adalah belajar, ibadah, semuanya. Kalau di Mekah kita belajar tak salah ya Pak Islam. Artinya kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram belajar kita tak salah, apalagi di zaman sekarang dengan kemudahan perluasan. Tapi momennya karena momen di sana momen orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di Madinah, kita Madinah daerah yang indah, Madinah yang daerah yang tenang, yang datar, tidak berliku-liku, tidak naik turun gunung, datar semuanya. Kalau di Mekah kan rata-rata tidak naik datar kan, naik turun. Sedangkan di Madinah datar, dan itu memiliki pengaruh terhadap orang yang tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di daerah datar tak sama dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Ada di antara kita tinggal di pegunungan di sini. Bagaimana keadaannya? Ini Islam. Begitu juga di kota Madinah. Lepas daripada itu semua, Imam Malik mengatakan hadis ini merupakan di antara hadis yang menyebutkan bahwa Madinah lebih mulia daripada Makkah dalam sisi ini. Bukan berarti Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Makkah secara mutlak, tidak. Makkah tetap yang terbaik secara mutlak. Makkah ada tanah yang paling dicintai oleh Allah. Tapi dalam urusan agama, Nabi memberikan rekomendasi. Jika kita berada di kota Madinah, siapapun yang belajar atau mengajar agama, fahuwa bimanzilatil mujahidin, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah ikhwan Islam, kota Madinah semenjak keberadaan Nabi SAW sampai sekarang itu dijadikan untuk belajar agama, baik itu belajar Al-Quran, baik itu belajar hadis Nabi SAW, baik itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya.
samping kiri kanan itu belajar Al-Quran. Bahkan orang tua mereka juga belajar Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin tahu ikhwan Islam, coba kita lihat di bagian depan sedikit, sudah berubah semuanya, tapi yang terjadi adalah alif, ba, ta. Tidak ada istilah malu. Karena sampai sekarang ikhwan Islam banyak anak-anak yang umurnya 60 tahun belum pandai baca Quran. Jangan pernah malu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dikala kita diberikan kesempatan, kalau kita malu belajar agama, belajar Al-Quran di kampung halaman, maka belajar Al-Quran di kota Madinah. Duduk di sini 1 bulan, duduk di sana depan. Kalau nanti takut tidak ada yang ngajar, biar saya ngajar nanti. Tadi Kang Lisan, artinya itu motivasi ya. Motivasi, coba bayangkan, nanti kalau ada di antara kita pergi ke bagian hadapan, sudah tua ya Pak Lisan, harus selalu memperhatikan. Dan banyak yang merasa dan dia kita, dia datang ke sini, sudah berjenggot, sudah berumpan, datang ke sini dia baca apa, tak malu ya Pak Lisan. Karena tak ada istilah malu untuk belajar agama, terutama di dalam masjid Rasulullah SAW. Jangan kita anggap belajar agama itu qala fulan, iya itu semua adalah bagian dari agama. Tapi agama itu adalah alif, ba, ta, itu belajar agama namanya. Belajar Al-Quran, belajar arti Al-Quran itu makna daripada hadis Nabi SAW. Bisa kita pahami ikhwan lisan. Kemudian sedikit demi sedikit, karena belajar itu ikhwan lisan bukan tujuan. Belajar itu bukan tujuan. Belajar itu sebagai wasilah. Kenapa kita belajar alif ba ta? Tujuannya adalah untuk bisa baca Quran. Kenapa kita belajar tentang keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan haji, keutamaan umrah? Apa tujuannya? Supaya kita salat, supaya kita puasa, supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar agama bukan tujuan. Belajar agama wasilah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tahu. Bisa dipahami? Makanya kalau ada orang yang belajar agama, tujuan dan cita-citanya jadi ustaz, maka dia tidak akan jadi ustaz. Karena sudah salah tujuan. Kita belajar agama ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa ikhwan Islam? Untuk beribadah. Tujuan kita belajar agama ini bukan yang lain. Siapapun misalnya kita sekarang, kita sekolahkan anak kita di sekolah yang misalnya agama. Karena apalagi sekarang ikhwan Islam kita sudah malu. Ustaz, kalau belajar agama nanti anak saya kerja apa Ustaz? Betul atau tidak? Nanti kalau hanya hafiz Quran, paling tidak dia jadi imam di masjid. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. Siapa lagi yang paling mulia dibandingkan dengan mereka yang membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Setiap orang yang membaca ayat Allah seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ingin berbicara dengan Allah baca Al-Quran, dan orang yang Allah tidak lagi mau berbicara dengannya, dia tak mau lagi baca Al-Quran, atau Allah jauhkan dia dari Al-Quran. Jadi agama jangan dianggap enteng di Islam. Dengan agama kita hidup, dengan agama kita wafat, dan agama yang pertama kali ditanya di alam barzakh. Kemudian agama lah yang menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah menganggap agama nanti belajar apa, nanti mereka tidak bisa bekerja, nanti. Tidak ada ceritanya yang Islam. Maka jadikanlah tujuan belajar agama itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selalu memberikan cerita dan motivasi yang Islam tentang 2 orang murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu, Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Thabit. Imam Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man bin Thabit. Sebagaimana Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i itu namanya adalah Muhammad. Imam Abu Hanifah itu namanya adalah Nu'man. Kemudian di Islam, Imam Abu Hanifah di antara ulama mazhab yang sedikit kalangannya, tapi banyak muridnya. Di antara salah satu imam yang sedikit kalangannya adalah Imam Abu Hanifah, tapi banyak muridnya. Nah begitu juga dengan kita yang Islam, kalau kita tak punya kalangan, maka carilah murid. Imam Abu Hanifah ini dulu, Imam Abu Hanifah ini termasuk di antara imam yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dia pedagang, seorang pedagang. Pedagang itu biasanya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di kota Islam dia menemukan ada anak kecil bekerja di toko, di kedai bersama ayahnya. Kedai menengah ke bawah. Kedai dhaif. Dukaan dhaif dalam bahasa sejarah disebut dengan kedai yang lemah. Artinya dia hanya menghasilkan satu hari 2 dirham saja. 2 dirham itu banyak atau sedikit? 1 dirham berapa sekarang? Bukan dinar dan dirham. 40.000 ada? Atau 10 ringgit, 10 rial? Berarti 20 rial satu hari.
artinya lemah. Kemudian ikhwan Islam, tapi anak ini adalah anak yang cerdas, karena dia ada seorang keturunan sahabat yang pernah ikut Badar, disebut dengan Al-Badri, dan dia diberikan kejeniusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah datang kepada orang tuanya, wahai fulan, anakku ini orang yang diberikan kelebihan, kenapa engkau bawa dia bekerja? Kenapa dia belajar agama? Maka apa kata ayahnya? Kalau anak saya belajar agama, nanti siapa yang menolong saya di pasar untuk bekerja siapa? Imam Abu Hanifah tidak bisa jawab. Kemudian setelahnya esoknya, Imam Abu Hanifah tak puas hati. Dia kembali bertanya, wahai fulan, anakku ini cerdas, pintar, kenapa engkau biarkan dia bekerja? Kenapa engkau tidak masa-masanya masa untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla? Maka orang ini mengatakan, kalau dia bekerja, siapa yang nanti membantu aku untuk bekerja? Aku ini sudah sudah tua. Apa kata Imam Abu Hanifah? Berapa yang dihasilkan oleh anakku dalam satu hari? Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, bagaimana kiranya kita bernegosiasi, aku berikan kepadamu setiap hari 2 dirham, dengan syarat berikan anakmu untukku agar aku ajarkan dia agama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kira-kira orang tua seperti itu, mau atau tidak? Mau atau tidak? Bukanlah orang tua yang tak sanggup untuk menyekolahkan anaknya seperti itu. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan satu orang anak yang fakir atau miskin, sekolahkan 10 orang. Kita berlomba-lomba demikian ikhwan Islam. Karena bisa jadi yang kita selalu mengatakan ikhwan Islam, di antara salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalannya kecuali berapa? 3. Dalam riwayat yang lain kecuali 7. Dan yang pertama adalah anak yang saleh mendoakan dirinya. Ingat baik-baik ikhwan Islam, Nabi tidak pernah mengatakan anakmu. Nabi hanya mengatakan anak yang saleh. Bisa dipahami? Nabi tidak pernah mengatakan anakmu, karena tidak semua orang di dunia punya anak. Atau tidak semua orang punya anak tapi anaknya saleh. Karena syaratnya anak yang saleh. Percuma punya anak kalau tak saleh. Makanya siapa pun yang minta anak, apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Dan Nabi tak pernah mengatakan anak kamu. Nabi hanya mengatakan anak yang saleh. Artinya bisa jadi anak kita, dan itu yang kita harapkan. Bisa jadi anak saudara, anak saudari, anak tetangga, anak kaum muslimin. Siapapun anak kaum muslimin yang saleh, gara-gara kita buat sekolahnya, kita mengajarkan dia agama, kita memberikan motivasi untuk membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita ada andil dalam kehidupannya, maka itu anak kita namanya. Dan kalau dia berdoa, maka dia pasti akan ingat. Apalagi yang menyekolahkan, oh yang dulu menyekolahkan saya baca Quran, fulan bin fulan, ya Allah ampunkan dosanya. Itulah namanya anak yang saleh, walau bukan dari anak kita. Ingat itu baik-baik ikhwan Islam. Maka perbanyaklah anak di dunia, karena kita tidak tahu anak mana yang nanti akan mendoakan diri kita, anak mana yang saleh. Ustaz, perbanyak anak, maknanya iya, perbanyak anak bisa jadi anak kita, bisa jadi anak kaum muslimin. Masih banyak anak kaum muslimin yang terlantar, masih banyak mereka yang semestinya sekolah belajar agama tapi mereka tak belajar agama, masih banyak di antara mereka yang ingin belajar agama namun tak sanggup. Kewajiban kita ikhwan Islam, itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ikhwan Islam diambil anak ini, kemudian disekolahkan. Artinya dia mengatakan, berapa pendapatan dalam satu hari baru anakmu bekerja? Dia mengatakan 2 dirham. Imam Syafi'i bertawar-tawar, ini berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di antara salah satu sifat pedagang yang sesungguhnya, ada mereka berdagang dengan Allah, berdagang dengan manusia, dia juga berdagang dengan Allah, dia juga. Karena di dalam harta kita ada milik orang lain di dalamnya. Kemudian ikhwan Islam, dikala Imam Abu Hanifah mengatakan, aku berikan kepadamu setiap hari 2 dirham, berikan anakmu, aku yang ajarkan dia agama. Tahukah kita akan terjadi ikhwan Islam? Anak inilah yang pada akhirnya menjadi qadhi dunia kaum muslimin. Bukan sembarangan ikhwan Islam. Anak inilah yang pada akhirnya qadhi, apa bahasa kita qadhi? Hakim. Dia bukan hakim satu daerah, dia hakim dunia. Sehingga namanya disebut dengan Al-Qadhi. Siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Dialah yang menyebarkan semua ilmu yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah. Maka begitu juga dengan kita ikhwan Islam, sebagaimana motivasi yang tadi kita sebutkan. Kalau misalnya kita punya anak, maka jadikan anak kita anak yang saleh. Kemudian kalau kita tak punya anak, maka cari anak yang lain. Berbanyak membantu anak-anak kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang berkecimpung dalam agama,
Subhanahu wa taala. Nah, murid Imam Abu Hanifah ini salah satu yang tadi diajarkan oleh Imam Abu Hanifah karena dia bayar setiap harinya, itulah namanya adalah Abu Yusuf, namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Nama aslinya adalah Ibrahim bin Yaqub, dan dia adalah cucu dari salah seorang sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar. Dan mereka selalu mengatakan, kami masih merasakan, karena dulu kakeknya, buyutnya dikala ikut perang Badar, dia masih muda, Nabi menyentuh kepalanya. Apa kata semua anak cucunya? Mereka mengatakan, dinginnya tangan Nabi yang disentuh di kepala kakek dan kakek moyang kami masih kami rasakan oleh anaknya cucu kami. Salah satunya adalah Yaqub bin Ibrahim, dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ini khotbah Islam, dia punya cerita yang sangat indah. Tapi waktu tak memungkinkan ya, jadi soal kita sambung lagi. Pokoknya belajar kita bersambung selalu. Semoga nanti kita selalu berada di kota Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga jangan ada yang kota Madinah kecuali dalam waktu yang lama sedikit ya. Nanti kalau ada 3 hari, semoga tahun depan menjadi 6 hari. Kemudian tahun berikutnya menjadi 12 hari, sedikit demi sedikit. Intinya kita berharap kepada Allah, semoga Allah tidak mengharapkan kita dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Begitu juga tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahmatullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurang ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Waktu kita tak lama dikala kita berada di tanah haram ikhwatul Islam, manfaatkanlah untuk mendapatkan pahala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun di antara kita yang datang ke tanah haram kecuali dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, hilang semua dosa-dosanya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahannya, diberikan kepada mereka pahala yang berlipat ganda, kemudian diangkat derajatnya di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat. Itu adalah tujuan pertama dan utama kita dikala kita berada di tanah haram. Maka manfaatkanlah waktu yang singkat ini untuk mengemis, menangis, bermohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita pada waktu ini adalah doa yang mahal. Kita berdoa datang ke tanah haram, berdoa kita bayar. Berdoa itu hukum asalnya free, gratis. Tapi di sini kita berdoa berbayar. Kita datang ke sini dengan duit yang tidak sedikit. Kita datang ke sini meninggalkan semuanya. Maka jangan sia-siakan momen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, kebahagiaan kepada kita di akhirat sana. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah panjangkan umur mereka, berikan kepada mereka kesehatan dan keberkahan. Kalau ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal, ya Allah ampunkan dosanya, sayangi dirinya, jadikan perkumpulannya taman di antara taman-taman surga. Ampunkan dosa saudara-saudari kami, keluarga, famili, alim ulama, para pemimpin, orang-orang yang pernah berbuat baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan pelunasan. Kalau ada di antara kita yang berada di dalam musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibahnya. Kalau ada di antara kita yang ada masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan masalahnya. Dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umrah wasilah menuju surga, umratan mabrurah, wa sa'yan masykurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang kampung, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu dipanggil oleh Allah datang ke tanah haram dalam rangka beribadah kepadanya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam keturunan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam beragama, dan semoga semua kita diberi usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.